Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 4 mata kuliah analisis sosial akan mempresentasikan hasil observasi kami, yaitu analisis sosial terkait meningkatnya angka pernikahan dini di Kecamatan Badegan, Ponorogo akibat pandemi COVID-19. Yang pertama, pendahuluan. Nikah adalah asas hidup yang utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai suatu jalan menuju pintu perkenalan atau suatu kaum dan kaum lain. Dan perkenalan itu akan menjadi jalan interaksi antara satu kaum dengan kaum yang lain. Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Dalam hukum Islam, syariat melakukan pernikahan adalah ketika calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sudah balik dan telah diatur dalam Undang-Undang Pokok Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat 1 yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Ya, berarti jika tidak termasuk dalam umur tersebut, maka disebutkan bahwasanya pernikahan tersebut belum sah secara negara. Yang dimaksud anak-anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun dan umumnya merupakan pelajar. Namun temuan Kemen PPN Bappenas mengungkapkan bahwa ada sekitar 400 sampai dengan 500 anak perempuan usia 10 sampai dengan 17 tahun berisiko menikah dini akibat pandemi COVID-19. Peningkatan angka kehamilan tidak direncanakan serta pengajuan dispensasi pernikahan atau pernikahan di bawah umur juga terjadi. Pada tahun 2020 terdapat lebih dari 64.000 pengajuan dispensasi pernikahan anak di bawah umur. Adapun penyebabnya meningkatnya angka perkawinan anak pada masa pandemi ini tidak jauh berbeda dengan penyebab perkawinan anak pada kondisi normal, yaitu akan dijelaskan pada sebab selanjutnya. Data yang didapatkan dari Pengadilan Agama Ponorogo menunjukkan pengajuan dispensasi nikah sepanjang tahun 2020 berjumlah 236 perkara. Jumlah tersebut meningkat lebih dari 100% dibandingkan pada tahun 2019 yang hanya terdapat 93 perkara. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan sebelum mencapai usia 18 tahun. Selain bisa berdampak buruk bagi kesehatan, pernikahan dini juga berpotensi memicu kekerasan seksual dan pelanggaran hak asasi manusia. Faktor penyebab dari terjadinya pernikahan dini antara lain adalah saling mencintai, sudah bertunangan, kehamilan sebelum menikah, yang termasuk juga dalam kenakalan remaja ya, faktor pergaulan, dan pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini. Alasan pernikahan dini yang tidak dianjurkan oleh dokter ataupun spesialis kesehatan karena memiliki dampak yang buruk, memiliki alasan yang tidak baik, yaitu antara lain resiko penyakit seksual meningkat, yaitu hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan di bawah 18 tahun akan lebih berisiko terkena penyakit menular seperti HIV. Yang kedua yaitu resiko kekerasan seksual meningkat. Studi menunjukkan bahwa perempuan yang menjalani pernikahan dini cenderung mengalami kekerasan dari pasangannya. Usia yang masih muda untuk menjalani rumah tangga seringkali membuat pasangan belum mampu untuk berpikir dewasa. Yang ketiga yaitu risiko kehamilan meningkat. Kehamilan usia dini bukanlah hal yang mudah dan cenderung lebih berisiko. Dari deretan risiko yang bisa terjadi pun tidak main-main dan bisa membahayakan kondisi ibu dan janin. Yang keempat yaitu risiko mengalami masalah psikologis. Tidak hanya dampak fisik, gangguan mental dan psikis juga berisiko lebih tinggi dari terjadi pada perempuan yang menikah di usia muda. Selanjutnya, risiko tingkat sosial dan ekonomi rendah. Tidak hanya dari segi kesehatan, pernikahan dini juga dikatakan merampas masa remaja perempuan itu sendiri. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.
Pernikahan di bawah umur di Kecamatan Badekan tahun 2019 sampai pertengahan tahun 2021. Tahun 2019. Data pernikahan di bawah umur di Kecamatan Badekan tahun 2019 sampai pertengahan tahun 2021. Tahun 2019 bulan Juli. Jumlah pernikahan 1. Identitas perempuan, keterangan desa Dayaan. Bulan November. Jumlah pernikahan 1. Identitas laki-laki, keterangan desa Watubonang. Bulan Desember, jumlah pernikahan 1. Identitas perempuan, keterangan desa Dayaan. Tahun 2020, bulan Mei, jumlah pernikahan 1. Identitas perempuan, keterangan desa Dayaan. Bulan Agustus, jumlah pernikahan 2. Identitas perempuan, keterangan desa Dayaan. Bulan September, jumlah pernikahan 1. Identitas laki-laki, keterangan desa Karang Tanjung Gunung. Tahun 2000 bulan Oktober, jumlah pernikahan 1. Identitas perempuan, keterangan desa Watubonang. Tahun 2021, bulan Januari, jumlah pernikahan 2. Identitas laki-laki dan perempuan, keterangan desa Dayaan dan Watubonang. Bulan Maret, jumlah pernikahan 1. Identitas perempuan, keterangan desa Karanghojo. Bulan Juli, jumlah pernikahan 1. Identitas laki-laki, keterangan desa Kapuran. Selanjutnya yaitu dampak bagi remaja yang melakukan pernikahan dini. Di antaranya, remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selama proses hamil dan proses melahirkan. Salah satu penyebab tingginya kematian ibu dan bayi. Yang kedua, kehilangan kesempatan mengecap pendidikan yang lebih tinggi. Yang ketiga, interaksi dengan lingkungan teman sebaya berkurang. Yang keempat, sempitnya peluang mendapat kesempatan kerja yang otomatis mengekalkan kemiskinan atau status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim. Selanjutnya yaitu dampak bagi sang anak. Lahir dengan berat rendah sebagai penyebab utama tingginya angka kematian ibu dan bayi. Cedera saat lahir, komplikasi persalinan yang berdampak pada tingginya angka kematian. Pernikahan dini memiliki beberapa dampak, diantaranya yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari pernikahan dini jika ditinjau dari segi agama adalah menghindari terjadinya zina. Adanya anggapan jika menikah muda menginjak usia tua tidak lagi mempunyai anak yang masih kecil dan dapat mengurangi beban orang tua. Serta dampak negatifnya yaitu yang pertama, kematangan psikologis belum tercapai. Yang kedua, ditinjau dari segi sosial, dengan perkawinan mengurangi kebebasan pengembangan diri, mengurangi kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang ketiga, ditinjau dari segi kesehatan, perkawinan usia muda meningkatkan angka kematian bayi dan ibu, resiko komplikasi kehamilan, persalinan, dan nifas. Yang keempat, tingkat perceraian yang tinggi, dan yang kelima, taraf kehidupan yang rendah akibat dari ketidakmampuan remaja memenuhi kebutuhan perekonomian. Selanjutnya, solusi dari pernikahan dini. Menyediakan pendidikan yang formal. Perlunya menaikkan batas minimum menikah bagi perempuan menjadi 19 tahun, memberikan lebih banyak kesempatan bagi anak perempuan untuk menyelesaikan pendidikan SMA sebelum mereka menikah. Pentingnya pendidikan tinggi dalam mencegah perkawinan anak. Seiring meningkatnya tingkat pendidikan, maka jumlah perkawinan anak akan berkurang. Yang kedua, mengedukasi anak muda tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi seksual. Banyak anak di Indonesia belum paham atau tidak tahu bahwa berhubungan seksual dapat menyebabkan mereka hamil dan dipaksa untuk menikahi pasangan mereka. Mereka masih belum mengerti bahwa kehamilan dini akan meningkatkan kemungkinan mereka meninggal 2 kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang memiliki kehamilan di usia 20 ke atas. Yang ketiga, mempromosikan kesetaraan gender di tingkat akar rumput. Anak perempuan dianggap siap menikah ketika mereka sudah bisa mengurus keluarga. Sedangkan laki-laki
kapan mereka siap menikah benar-benar terserah mereka. Kebanyakan mereka berpikir mereka siap ketika mereka merasa mandiri secara ekonomi. Anak perempuan lebih rentan pada pernikahan anak karena adanya persepsi dan ekspektasi masyarakat pada peran domestik anak perempuan. Terima kasih.